dekat dengan rumah saya. Ya, jadi pas di WA mau bawa materi sama Bu Ayu Gama. Materinya adalah membangun MGI dari pertemuan ke pertemuan. Yes, saya banget itu. Ya, ya. Jadi saya memang lahir dari pertemuan. Jadi saya bukan di prospek one on one, bukan. Diundang di table talk juga bukan. Jadi waktu itu ceritanya lagi mengisi acara di arisan. Saya mengisi acara tentang menabung di koperasi. Di sebelah saya ada sekelompok orang MGI. Dia lagi prospek orang pensiunan itu gerakan donasi. Jadi pas dijelaskan saya curi dengar. Apalagi pas didemokan Blu-ray itu, bahwa kalau sinar biru kena ke mata begini, tapi saya ngelirik terus. Lama-lama dia sadar bahwa saya ngelirik terus ke arah dia presentasi. Lama-lama dideketin dan dijelaskan. Tapi dalam hati saya sudah ada niat untuk beli tapi belum gabung. Nah, pertemuan kedua saya diundang ke rumahnya Bu Rini. Masih ingat ya Bu Rini ya? Saya kerja waktu itu di Denpasar sampai ke Jimbaran, itu jaraknya kurang lebih 30 menit. Dari Jimbaran ke rumahnya Bu Rini 1 jam ya. Nah, jadi saya ditelepon, disuruh hadir. Waktu itu pulang tutup toko, saya kerja di toko, tutup toko jam 5, laporan ke bos sampai setengah 6. Setengah 6 baru ke rumah Bu Rini. Nah, di situ saya lihat udah beberapa orang, dan di situ ada Pak Trianto. Cuman waktu itu belum nyadar bahwa beliau itu akan membawa perubahan yang sangat besar untuk hidup saya. Jadi saya mikirnya, oh ini multi level, oh ini seperti yang lain, tapi belum gabung juga. Nah, akhirnya setelah di follow up di Denpasar, saya gabung. Kemudian yang saya lakukan adalah karena motivasi saya jujur saja hanya satu, uang. Saya punya anak autis yang di mana-mana ditanyakan pasti semua setuju bahwa anak autis itu anak yang sangat mahal. Bukan mahal tapi sangat mahal. Jadi kalau ada orang berbicara memperkenalkan sebuah peluang yang menjanjikan uang yang besar, saya otomatis tertarik. Seperti itu. Nah, karena tertarik dan saya memang tipe orang yang tidak neko-neko gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tri, oleh upline yang memperkenalkan dulu, bahwa saya mengikuti tata cara kerja MGI, saya lakukan. Yang pertama, mengundang anak-anak di mall, saya lakukan. Yang kedua juga sama. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah saya disarankan untuk mengadakan pertemuan. Nah, disitulah membuat saya sangat terbuka untuk menjalankan MGI ini. Ternyata gampang kalau melalui pertemuan. Jauh lebih gampang dibandingkan kita one on one, jauh lebih gampang dibandingkan dengan table talk. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi waktu itu saya mencoba tanpa Pak Tri mengadakan pertemuan dengan Pak Gede, namanya Pak Gede Wijana. Kita mengundang 15 orang. Yang ajaibnya 9 langsung closing. Kenapa bisa closing? Ternyata produk MGI luar biasa. Upline kita, saya belum bisa presentasi, dibantu oleh Pak Gus Jayadi. Waktu itu beliau presentasi. Ada satu orang tua yang datang dipapah sama anaknya. Dipapah sama anaknya karena sudah lemes dan penglihatannya kabur. Setelah 30 menit, bapak ini pamit, diserahkan kacamatanya, pulang jalan kaki tanpa dipapah. Semua orang kaget, semua orang bilang saya beli kacamatanya. Jadi waktu itu closing 9, setelah di follow up ke 15 orang yang hadir semuanya beli. Ya. Nah, waktu itu kemudian saya berpikir, oh ternyata bisnis
MLM yang saya tahu ternyata tidak sama dengan MGI. MGI ternyata jauh lebih gampang. Karena apa? Karena kita tidak perlu pintar, yang penting kita punya upline aktif dulu di depan. Gitu. Nah, pada saat kita melakukan pertemuan atau mengundang atau apapun namanya itu, kita wajib melakukan 4 hal. Maaf, bukan 4 hal, 4M. Yang pertama kita melihat bagaimana upline kita menjelaskan tentang MGI. Yang kemudian yang kedua mendengar dengan seksama. Lalu kemudian nanti kita akan bisa melakukan dan kemudian mengajarkan. Itu yang saya lakukan. Nah, syukurnya saya melakukan itu sejak awal. Bayangkan kalau saya tidak melakukan itu, Pak Trianto kan tinggalnya di Solo, saya di Bali. Sementara pada saat saya ingin menjalankan MGI, upline tidak aktif. Upline hanya mensponsori, kemudian menghilang, kemudian melakukan bisnis-bisnis yang lain. Nah, jadi karena saya melakukan 4M tadi, ketika kemudian diharuskan untuk bisa presentasi sendiri, di kepala ini sudah terekam. Apa yang disampaikan oleh Pak Tri sudah terekam, yang saya dengar sudah terekam, yang sudah saya dengar, saya lihat, saya lakukan. Seperti itu. Dari pertemuan ke pertemuan, yang mengagumkan buat saya adalah pertemuan dipadukan dengan produk MGI. Walaupun dari awal memang yang saya kerjakan hanya kacamata, belum produk-produk yang lain, itu pun sudah dahsyat closingnya. Ya, saya mencoba dilakukan di Karangasem juga seperti itu. Ada sekitar 45 orang undangan. Lagi-lagi Tuhan mengirimkan seorang kakek-kakek di tempat itu. Kakek ini dipapah lagi sama cucunya, kemudian pakai kacamata 30 menit, ke depan mengembalikan kacamata saya sama saya, nanya, "Bu, kalau saya beli apa Ibu mau nunggu di sini saya pulang ngambil uang?" Saya jawab mau. Nah, begitu kakek ini keluar, teman-temannya juga ikut nanya, "Kalau nunggu saya 30 menit bisa nggak Bu?" Saya jawab bisa. Berapa yang laku? Tebak teman-teman? 40. 13 kacamata laku waktu itu. Itulah yang menyebabkan saya semakin semangat untuk membuat pertemuan. Bukan berarti menyepelekan tentang one on one atau table talk, tapi saya merasakan cara kerjanya jauh lebih gampang ketika kita melakukan presentasi dalam jumlah besar atau pertemuan seperti itu. Nah, kemudian, akhirnya apa yang terjadi? COVID-19 datang, ya Bu Rini ya. COVID-19 datang, upline, downline, crossline, entah kemana semuanya. Teman-teman di Tabanan juga waktu itu tiarap semua. Yang terjadi pada diri saya waktu itu, saya benar-benar kehilangan arah. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan, anak saya autis. Anak autis tidak boleh libur sehari pun menjalankan terapi. Seminggu saja libur, otaknya kembali nol. Dia lupa mana tangan, mana kaki. Mengajari tangan 2 bulan. Ini loh namanya tangan. Mengajari kaki 2 bulan. Begitu dia tidak sekolah selama 1 minggu, ditanya mana kakinya, dia lupa. Bayangkan bagaimana saya bisa berani membuat dia libur. Tentu saja tidak berani. SPP-nya ada yang mau tahu anak saya SPP-nya berapa? Ini tidak ada maksud apa-apa, hanya untuk membuat, mungkin ada teman-teman yang belum termotivasi untuk menjalankan MGI supaya lebih termotivasi. SPP anak saya sebelum adanya COVID-19 4 juta sebulan. Itu baru SPP-nya saja. Belum biaya terapi, belum biaya ke dokter. Kemudian pada saat COVID-19 dikasih potongan harga sama tempat terapinya, SPP-nya 1.500.000, uang kegiatannya 250.000. 1.750.000 wajib saya serahkan, saya tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena kita kerjanya di pariwisata. Pariwisata tutup 100%. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Saya jual apa saja.
makanan, pakaian, apapun yang menghasilkan uang. Saya pergi ke kandang-kandang babi orang untuk bertanya, Pak, apa yang Bapak perlukan selain pakan? Ada yang perlu gunting kuku babi yang masih kecil itu, ada yang perlu dotnya supaya babi bisa minum dengan sendirinya. Apapun saya tanya ke mereka. Ketemu petani, Pak, perlu apa sih yang tidak bisa dibeli di kampung, di Denpasar saya akan carikan. Sampai akhirnya kemudian datanglah kembali Pak Trianto ke Bali. Beliau mengingatkan, kenapa bingung, kan ada MGI. Kemudian saya jawabnya sederhana sekali waktu itu, Pak, di Bali jangankan orang beli kacamata 2,4 Pak, beli beras aja susah. Saya jualan kerupuk aja ke rumah-rumah ada yang nolak, apalagi jualan kacamata seharga 2.400.000. Tapi sekali lagi, kacamata MGI ini memang saktinya luar biasa. Saya mencoba masuk ke rumah orang, orang itu tidak melihat. Pakai 30 menit kacamatanya bisa melihat. Apa yang terjadi? Dia ambil uang yang dapat dari pemerintah itu, apa namanya, BLT. Suami istri kan dapat BLT 2,4. Istrinya dapat 1,2, 400 kali 3. Suaminya dapat 1,2, kan 2,4. Dia belilah kacamata itu kembali membuka wawasan saya, pemandangan baru bagi saya bahwa untuk kesehatan, kalau orang punya uang dimanapun pasti keluar kalau untuk kesehatan. Seperti itu yang saya alami, itu yang membuat saya semangat lagi. Apalagi ditambah lagi dengan Pak Tri rutin datang ke Bali waktu itu, walaupun membernya cuma sedikit. Itu benar-benar tadi saya ingat bagaimana perjuangan Denpasar PPKM. Ada yang masih ingat PPKM itu bagaimana? Iya, jam 8 malam semua harus tutup, warung-warung itu harus tutup. Saya dengan Pak Tri sewa motor, ternyata motornya tidak ada lampunya ya Pak. Kemudian hujan. Setelah dicek di jok tidak ada jas hujannya. Jadi saya di depan, Pak Tri mengikuti dari belakang karena motornya beliau tanpa lampu. Keliling nyari tempat untuk beli jas hujan, dapat yang harga 8.000 itu. Kemudian Pak Tri saya antar sampai Denpasar. Sampai di Denpasar gelap gulita, tidak ada dagang yang buka. Pak Tri lapar, kami balik lagi ke Gianyar untuk sekedar beli makan. Seperti itu yang terjadi waktu Bali PPKM. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, walaupun COVID, kami masih bisa loh buat pertemuan. Jadi karena orang melihat kita itu sehat dengan produk MGI, begitu kita sarankan mereka untuk mengumpulkan saudaranya, mau loh. Karena mereka melihat kita sehat. Jadi mulai lagi dengan Pak Tri, walaupun jumlahnya hanya sedikit, 6 orang, 8 orang, maksimal 10 orang melakukan pertemuan di daerah Gianyar dan tidak pernah tidak closing Bapak Ibu. Selalu closing dan selalu closing. Akhirnya COVID berlalu, kita mendapat tantangan dari Pak Bram untuk mengadakan HTS perdana di Bali. Waktu itu yang terbayang di kepala saya ketika dikasih angka minimal 50 orang ya Pak Tri. Pas kita lagi kumpul, Pak Bram telepon Bu Ayu harus mengadakan HTS minimal 50 orang. Yang saya lakukan tidak bertanya, saya hanya melotot ke arah Pak Tri. Pak Tri bilang bisa. Pak Tri hanya bilang bisa. Ya saya jawab juga bisa ke Pak Bram karena mentor saya bilang bisa. Dan puji Tuhan dibantu oleh Bu Siti waktu itu. Terima kasih Bu Siti. Setiap kali Bali kekurangan kuota, kami selalu mendapatkan peserta impor dari Jawa. Ya, kurang berapa? Pak Tri selalu nanya, kurang berapa Bu Ayu? 18 Pak. Ditelepon lah, beliau datang bawa pasukan 18. Kurang 12 Pak, beliau bawa pasukan 12 ke Bali. Luar biasa kekeluargaan di MGI, saling bantu, membantu, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan saya mempunyai kesadaran tersendiri. Kalau Pak Tri bisa mengadakan pertemuan, kenapa saya pribadi tidak menduplikasi apa yang dilakukan Pak Tri? Mulailah kita melakukan apa yang disarankan oleh Pak Tri, belajar mengundang,
Kemudian mencari orang-orang yang memang punya daftar nama yang banyak tapi tidak mau aktif, tidak apa-apa, kita kerjakan di bawahnya, yang biasa disebut oleh Pak Tri bekerja di kedalaman. Nah, dari orang-orang MLM, mohon maaf ya, kan yang tipe-tipe lama itu agak-agak ego, tidak begitu mau mendengarkan kita, tapi daftar namanya banyak. Nah, setelah mereka member, kita gali daftar namanya, kita dapatkan, kita kerjakan di bawahnya untuk membuat pertemuan. Sampailah akhirnya di Karangasem rutin ada pertemuan, seperti yang semalam juga disinggung sama Pak Adista. Kadang-kadang sudah hujan, dari Denpasar perjalanan 2,5 jam ke Karangasem, kita sudah basah kuyup, undangan tidak ada yang datang satupun. Tapi kita kembali dibesarkan hatinya oleh mentor kita, kalau yang datang orang lama, adakan adakan short training. Nah, ya sudah, kalau kita sudah mempersiapkan snack segala macam, ya udah kita makan aja seperti itu. Tetapi Tuhan kan tidak diam. Kita berulang kali mencoba untuk melakukan pertemuan dan gagal. Akhirnya setelah sekian kali tim saya mulai melihat keseriusan saya. Kemudian ada yang berbisik seperti ini, Bu Ayu, kami malu sebagai orang Karangasem tidak bisa mengumpulkan. Mulai hari ini kami bertekad, kapan Bu Ayu ke Karangasem kita akan maksimalkan undangan. Seperti itu. Nah, akhirnya rutinlah sampai hari ini di Karangasem itu seminggu sekali itu tidak pernah kosong. Luar biasa ya Pak Tri, tanpa Pak Tri atau tanpa saya, tetap di Karangasem itu seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali sampai sekarang selalu ada pertemuan. Entah itu 6 orang, 8 orang, semalam juga ada pertemuan. Jadi saya rasa tanpa harus dikasih tahu sedetail oleh Pak Joko tadi, ternyata begitu saya lihat-lihat, saya sudah menjadi core person ternyata. Ya, karena apa? Karena mentor saya adalah core person. Nah, jadi kalau teman-teman kepingin mendapatkan timnya banyak-banyak core person, maka teman-teman juga harus menjadi core person juga. Melakukan presentasi 15 kali sebulan itu minimal. Kalau motivasinya uang seperti saya, kenapa harus 15 kali sebulan? Kapan dapat uangnya? Karena uangnya kan harus besar kalau saya. Saya tidak cukup 5 juta sebulan, itu saya nggak cukup. Karena anak yang nomor 2 kuliah juga, waktu COVID juga harus bayar. Apalagi bayangkan kalau saya 2 bulan saja nunggak 1.750.000, nunggak 2 bulan sudah 3,5 juta, nunggak 4 bulan sudah 7 juta. Berarti saya ketindih sama hutang nanti. Makanya seperti apapun yang dikatakan oleh mentor saya Pak Trianto, saya hanya ada 2M, mau dan manut. Teman-teman juga begitu? Ya. Mengadakan pertemuan itu mengasihkan buat saya. Walaupun memang jujur saja ada biaya nanti yang keluar, minimal biaya snack. Tapi sekali closing, aduh. Iya, enak banget. Di Lombok berapa Pak Tri? Sekali pertemuan 23 closingnya. Sekali pertemuan di Selong 23 juga, yang awalnya 19. Karena apa? Ternyata di pertemuan itu ada yang namanya apa Pak? Getok tular gitu ya. Jadi ketika satu orang mengangkat tangan untuk membeli, yang lain itu entah gimana ya, ikut gitu. Dibandingkan dengan, mohon maaf sekali lagi, bukan merendahkan one on one, tapi bagi saya kalau dikasih pilihan, mana lebih baik ke rumah-rumah one on one daripada mengadakan pertemuan, entah itu home sharing, entah itu arisan pensiunan misalnya. Kalau arisan pensiunan itu paling enak, apalagi kalau ada koperasinya, satu beli semua beli. Itu jadi itulah enaknya mengadakan pertemuan. Tapi ada tipsnya teman-teman. Kalau mengadakan pertemuan dengan pensiunan, tolong pepet ketua koperasinya. Iya, pepet ketua koperasinya, jelaskan detail. Jadi kalau ketemu dengan ketua koperasinya itu harus all out presentasinya.
apa yang ada di gagang kacamata, di lensa sama sekali tidak boleh salah. Itu jurus saya. Begitu ketemu dengan ketua koperasinya, bahasanya Pak Tri begini, bagaimana supaya ketua koperasi ini sampai netes air liurnya pingin beli kacamata. Seperti itu yang dibilang sama Pak Tri. Jadi kalau sudah ketemu ketuanya ya sudah, pokoknya Pak ini pokoknya segala kemampuan yang kita punya kita keluarkan sampai akhirnya closing ketua koperasinya. Kalau sudah ketua koperasinya closing, beliau yang akan berdiri di depan begini. Teman-teman yang mau beli hubungi saya. Ya udah, yang mau beli hubungin ketua koperasinya. Jadi ya sudah, terjadilah transaksi seperti itu. Jadi termasuk di Lombok Tengah juga seperti itu. Begitu ketua koperasinya berdiri, yang lain itu sudah seperti ketua koperasinya berdiri. Nah ya, jadi teman-teman, itulah pertemuan itu. Memang ada orang bilang pertemuan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda itu. Jadi kalau sudah kita terbiasa, Allah bisa karena biasa. Kalau kita menganggap pertemuan itu susah dilakukan, yang benar-benar susah. Tetapi ketika kita melakukan dengan ikhlas, kita walaupun tidak ada yang datang, kita sebagai upline-nya tetap datang, tetap duduk sampai mereka, kalau di Lombok itu sampai mereka bilang malu sama saya. Jadi kalau di Lombok itu sebagian besar Bapak Ustadz ya Pak Tri ya. Saya ngomongnya juga bingung ini semua Pak Ustadz gitu. Tapi beliau bilang begini, kalau Bu Ayu berani naik motor dari Bali ke Lombok Timur, jadi dari Bali ke Lombok itu kan 1 jam, 1,5 jam di jalan, 5 jam di kapal. Tapi dari Lombok Barat ke Lombok Timur itu 2 jam. Nah begitu saya sampai di Lombok Timur, saya share di grup, tidak ada yang percaya. Semua datang ke hotel, cuman pengen ngecek beneran nggak Bu Ayu ada di Lombok Timur. Sampai akhirnya semua datang dan semua, oh iya loh, sampai saya dipegang, oh iya ya Bu Ayu datang loh ke sini. Sampai akhirnya setelah itu dia bilang, jabat tangan saya, oke Bu Ayu, saya berjanji mulai saat ini kami akan mengadakan pertemuan seperti itu. Dan rutin Bapak Ibu, dan rutin saya sampai bilang sama Pak Tri, Pak gila ya NTB ya Pak, begini ya rasanya kalau ketemu core, artinya ketemu dengan orang yang sama dengan kita sepemikiran. Jadi mereka itu sampai hari ini tiada hari tanpa closing Bapak Ibu. Itu yang membuat kemudian Pak Tri bilang ke saya, apa yang Ibu Ayu lakukan itu seperti apa Pak, burung pelikan gitu ya. Jadi membangun sesuatu dengan saya penuh kesabaran akan menikmati hasil pada saatnya. Mungkin saat ini saya belum mencapai seperti top income yang lain, tetapi penghasilan saya sudah sangat rutin, sudah stabil penghasilan saya. Jadi tidak pernah dalam satu hari itu, hari libur itu untuk bonus sudah tidak pernah. Dan itu sangat membahagiakan. Saya sudah tidak kepikiran lagi dengan anak saya yang pertama harus dapat biaya dari mana. Ternyata kekuatan daripada pertemuan, kekuatan daripada pengetahuan produk, ketika dikombinasikan hasilnya luar biasa. Ya, jadi hasilnya benar-benar luar biasa. Nah, HTS perdana juga yang kami adakan di Lombok itu juga di luar akal sehat sebenarnya. Saya cuma bilang saya kepingin ada HTS perdana. Bayangan saya dari Bali harus hadir 30 orang. Paling NTB cuma bisa 20 orang. Tapi luar biasa, memang ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tanpa mengeluh ya, walaupun memang ada biaya yang dikeluarkan, kata Bunda, tidak ada yang gratis Bu Ayu. Saya dengan Pak Tri mengadakan acara dimanapun, biaya selalu kami keluarkan, tetapi kami dapatkan imbalannya ratusan kali lipat. Nah, itu yang saya pegang. Walaupun sekali pertemuan keluar uang 1 juta, 2 juta, kalau besoknya kita dibayar 4 juta, besok paginya senang nggak? Senang ya. Sekali table talk ya Bunda, biayanya kan biasanya minimal 1 juta. Dari table talk yang dilakukan
closing 2 mobile stokis, bonus timnya kan sudah berapa itu? Nah, itu yang terjadi karena kebetulan untuk wilayah NTB ini adalah kaki kecil saya. Jadi enak sekali kerja di kaki kecil. Paling enak kerja di kaki kecil, satu orang aja, satu basic aja sudah dapat 200.000. Apalagi sekali closing 3 mobile stokis, 2 mobile stokis, itu enak banget. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah lengah mengadakan pertemuan. Ditolak, kemudian tidak ada yang datang, itu biasa. Jadi kegagalan-kegagalan itu jangan diratapi, jangan disesali, karena kata buku yang saya baca, begitulah cara hidup ini bekerja. Jadi tidak semua yang kita harapkan, tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan mulus. Pasti ada tantangannya, pasti ada penolakan, hinaan, cibiran, itu pasti. Seperti itu. Jadi ya sudah, apapun itu lakukan dengan ikhlas, jangan lupa konsultasi. Konsultasi dengan upline, konsultasi dengan upline yang aktif. Apa bedanya konsultasi dengan upline aktif dengan tidak aktif? Kalau konsultasi dengan upline yang aktif, kita bawa map, bawa pohon jaringan. Dan kemudian apa yang disarankan kita lakukan. Kalau kita konsultasi tanpa membawa map atau pohon jaringan, apalagi tidak melakukan apa yang disampaikan oleh upline kita, itu namanya curhat, bukan konsultasi. Ya, jadi kalau saya tidak lakukan, Pak Tri nyindir saya. Waktu ini sudah nanya, saya sudah kasih tahu. Bu Ayu belum lakukan, berarti yang waktu ini itu curhat Bu Ayu, bukan konsultasi. Malu nggak? Malu kalau digituin, karena beliau aktif. Kalau beliau tidak aktif, ya mungkin saya tidak malu gitu. Jadi setiap kali konsultasi, siapapun teman-teman konsultasi, carilah upline aktifnya. Di atas kita tidak aktif, di atasnya tidak aktif, tidak masalah. Yang penting ada upline di atas yang aktif. Karena setiap upline, apalagi yang aktif, apalagi yang sudah core person, beliau selalu menyampaikan dan memang membuktikan bahwa kesuksesan beliau adalah mensukseskan orang-orang yang ada di jaringannya. Itu yang harus kita pegang. Jadi setiap kali beliau mengatakan, saya selalu percaya apa yang beliau katakan sudah pernah beliau lakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti beliau tidak bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Betul ya? Pak Tri tidak mungkin menyuruh saya mengadakan pertemuan kalau beliau sendiri belum pernah mengadakan pertemuan. Seperti itu. Jadi bahasanya serahkanlah hidupmu kepada upline yang aktif. Kembali lagi yang aktif. Seperti itu ya. Nah, kalau di MGI sendiri itu kan ada juga ilmunya. Kalau nggak salah ilmunya ATMD ya, pernah dengar? Ya. Amati, tiru, modifikasi, duplikasikan. Amati apa yang dilakukan upline kita, kemudian tiru, modifikasi, kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang lebih dikurangin nggak ya? Ya, kemudian kita duplikasikan kepada jaringan kita. Ya, yang disampaikan Pak Tri 5 core di kiri, 3 core di kanan. Itu enak banget bonusnya. Bener, apalagi kalau seperti Pak Joko bilang, kepengen di kiri ada 10 ya Pak ya. Di kiri 10, di kanan 10, wah itu bukan enak lagi. Itu enak bingit katanya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa membuat pertemuan memang di awal itu rasanya sedikit menyeramkan. Kita kepikiran ada yang datang apa enggak, tetapi yakinlah ketika kita melakukan itu berkali-kali, ketika kita melakukan dengan harapan dan doa yang ikhlas, semua itu tidak ada yang sulit. Pertemuan demi pertemuan pasti akan terjadi. Karena apa? Karena roh daripada sebuah bisnis, apalagi bisnis network itu adalah pertemuan, betul? Sebesar apapun multi level atau bisnis, kalau tidak ada pertemuan pasti tidak ada perkembangan. Setuju? Ya. Jadi mulai sekarang setuju untuk melakukan pertemuan? Ya. Setuju untuk menjadi core person? Ya. Karena kita menjadi core person,
maka kita akan mendapatkan core person di bawah kita. Yes, ya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.